Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Saya Magus CSSR mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18, kisah tentang Maria Magdalena dan apa inspirasinya untuk kita pada masa ini. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guruku. Kata Yesus, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja pada hari ini, setiap tanggal 22 Juli, merayakan pesta Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan yang menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Maria Magdalena sungguh terberkati karena dia yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Justru menjadi orang pertama yang melihat Tuhan sesudah kebangkitan. Dia mengalami transformasi, mengalami perubahan. Dari keadaan tidak berrahmat dan dikuasai oleh 7 roh jahat, menuju kemuliaan dengan karunia khusus, menjadi saksi perdana kebangkitan Tuhan. Mengapa demikian, saudari-saudara? Karena dia terbuka bagi karunia kerajaan Allah. Dia sudah mempunyai karunia itu, maka kepadanya dianugerahkan lagi karunia yang lebih besar. Perumpamaan tadi di atas terjawab dalam kisah hidup Maria Magdalena. Dia telah mendengar Tuhan dengan hatinya, maka dia mengerti maksud Tuhan. Dia sudah menerima karunia dan bersuka cita, maka sukacitanya itu ditambah lagi. Ia termasuk dalam bilangan orang-orang pilihan karena boleh menyaksikan karya agung Allah dalam diri Yesus Kristus. Banyak nabi besar ingin menyaksikan semua ini, tetapi tidak bisa. Maria Magdalena malah memperoleh segala galanya.
Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Maria Magdalena mengalami penyembuhan total dari Tuhan dan mendapatkan karunia menjadi saksi perdana kebangkitan Kristus. Ia mengasihi Tuhan secara total. Dia memiliki kerinduan yang besar untuk bersatu dengan Yesus. Dan berkaitan dengan ini, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena adalah sebuah teladan evangelisasi sejati dan otentik. Dia adalah pewarta Injil yang mewartakan pesan utama dari Paskah Kristus, sumber keselamatan kita. Dia menjadi wanita kudus yang menginspirasi kita untuk memahami sebuah kerinduan tentang kerahiman Allah. Saudari dan saudara, kisah Maria Magdalena mengajarkan kita sekurang-kurangnya dua hal penting ini. Yang pertama, keadaan sebagai manusia yang berdosa, kesadaran sebagai manusia yang berdosa dan mau dibebaskan dari belenggu dosa, seperti Maria Magdalena. Sikap ini menggerakkan kita untuk datang kepada Yesus, memohon pengampunan. Dan Tuhan sangat mencintai jiwa-jiwa yang merindukan pengampunan Allah. Pintu rahmat akan terbuka lebar bagi orang-orang yang bertobat, bagi jiwa-jiwa yang mau berpaling kepada Tuhan. Ini poin pertama, saudara-saudari. Mari kita membangun kesadaran sebagai manusia berdosa yang mau datang menimba kerahiman Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah memperhitungkan masa lalu kita. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat masa lalu kita yang kelam. Maria Magdalena telah mengalami itu. Banyak orang kudus juga telah mengalami itu. Salah satunya adalah Santo Agustinus. Tuhan hanya mengasihi orang yang sungguh-sungguh bertobat dan mengutus kita menjadi saksi kebenaran Injil. Inilah jalan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita asal kita mau bertobat. Kita akan diperkenankan memandang Allah dari muka ke muka dan mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Santa Maria Magdalena yang dirayakan hari ini telah mengalami semuanya itu. Maka kita pun dapat mengalaminya manakala kita punya sikap batin seperti Maria Magdalena yang menyadari diri sebagai orang berdosa, membangun kerinduan untuk menimba rahmat, kerahiman Allah. Dan yang kedua, supaya siapapun yang telah mengalami kerahiman Allah, dia siap diutus menjadi saksi kebangkitan, menjadi saksi kabar gembira, menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Seperti Santa Maria Magdalena. Ingat saudara-saudari, Tuhan tidak memperhitungkan masa lalu. Dia melihat hatimu sekarang yang mau berubah. Hati yang mau bertransformasi. Hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Selamat melayani, selamat berkarya hari ini saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, menyadari, membawa segala dosa dan beban penderitaan kami, dengan masa-masa kelam, masa-masa lalu kami. Pandanglah kami dengan kerahiman ilahimu, dan utuslah kami menjadi saksimu, seperti Maria Magdalena. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.